Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai materi sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem reproduksi pada tumbuhan terlebih dahulu. Tumbuhan itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada Angiospermae atau disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup. Ada Gymnospermae disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka. Ada tumbuhan paku dan juga tumbuhan lumut. Keempat jenis tumbuhan ini memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada reproduksi tumbuhan Angiospermae. Angiospermae atau disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri di mana biji berada di dalam buah. Contohnya adalah tanaman rambutan, tanaman kelapa, dan juga tanaman mangga. Kalau kalian misalnya lagi makan buah rambutan, pasti kalian akan menemukan bijinya itu berada di dalam buah. Nah, tumbuhan yang memiliki ciri seperti itu disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup, di mana bijinya itu tertutup oleh buah. Tumbuhan Angiospermae mengalami reproduksi secara aseksual dan secara seksual. Nah, ini Angiospermae reproduksinya ada aseksual dan seksual. Aseksual dibagi menjadi 2, ada yang alami dan ada yang buatan. Sedangkan seksual ada 4, yaitu polinasi atau disebut dengan penyerbukan, fertilisasi, penyebaran biji, dan perkecambahan. Reproduksi aseksual atau ada juga yang menyebutnya reproduksi vegetatif, di mana reproduksi aseksual adalah reproduksi tumbuhan dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan tanpa proses fertilisasi. Jadi reproduksinya menggunakan bagian tubuh tumbuhan, bisa akar, batang, maupun daun. Reproduksi vegetatif itu dibagi menjadi dua juga, yaitu ada yang alami dan ada yang buatan. Aseksual alami merupakan reproduksi tumbuhan di mana tumbuhan tersebut bereproduksi dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Contohnya rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventik daun. Yang pertama ada rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Pada rizoma inilah tempat tumbuhnya tunas yang nantinya akan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Contoh dari rizoma adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Jadi, jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak ini bukan akar, tetapi rizoma atau batang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, dari rizoma inilah nantinya bisa tumbuh tunas dan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Yang kedua ada stolon. Stolon itu merupakan batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Nah, ini stolon ya, batangnya menjalar di atas tanah. Stolon ini nantinya akan tumbuh tunas dan berkembang menjadi individu yang baru. Ini contoh gambarnya. Ini adalah stolon, di mana di ujung stolon ini tumbuh menjadi individu yang baru. Contoh tanaman yang bereproduksi secara stolon adalah stroberi. Yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari daun yang berlapis-lapis dan batang kecil pada bagian bawah atau disebut dengan cakram. Nah, ini batang kecilnya. Pada tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis, terdapat kuncup samping atau disebut dengan siung. Jika siung ini dipisahkan dari induknya, maka siung tersebut akan menjadi tumbuhan yang baru. Selanjutnya ada umbi batang.
Umbi batang adalah batang yang tumbuh dalam tanah dan tumbuh menggelembung atau membulat. Tunas bisa tumbuh dari umbi batang, contohnya pada kentang. Nah, ini adalah tunas yang tumbuh dari kentang. Selanjutnya ada kuncup adventip daun. Kuncup adventip daun adalah kuncup atau tunas yang tumbuh dari tepi daun. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Jadi kalau misalnya kalian mau menanam tumbuhan cocor bebek, yang ditanam itu adalah daunnya. Nanti di tepi daun ini akan tumbuh tunas-tunas sehingga jadi individu yang baru. Selanjutnya ada aseksual buatan. Aseksual buatan adalah tumbuhan yang dapat bereproduksi menggunakan bagian tubuhnya dan harus dengan bantuan manusia. Berbeda dengan yang alami tadi ya, kalau yang alami tanpa bantuan manusia, sedangkan kalau buatan harus dengan bantuan manusia. Ada 5, yaitu cangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Cangkok. Yang pertama cangkok, kalian pasti udah gak asing lagi ya dengan teknik cangkok ini. Cangkok ini dilakukan dengan mengelupas kulit suatu tangkai, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, sehingga nantinya akan tumbuh akar. Tanaman yang dihasilkan dari teknik mencangkok ini memiliki sifat yang sama persis seperti induknya. Tanaman yang bisa dicangkok yaitu mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada merunduk. Merunduk dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam ini nanti akan tumbuh akar. Contohnya adalah tanaman alamanda. Nah, jadi ujung-ujung tangkainya ini ditarik dan dibenamkan ke dalam tanah, sehingga nantinya akan tumbuh akar dan menjadi individu yang baru. Selanjutnya ada menyambung. Menyambung ini dilakukan dengan cara memotong suatu batang tanaman, lalu disambung dengan batang tanaman yang lain, diikat, lalu nanti akan tumbuh tunas. Selanjutnya ada menempel. Menempel dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Selanjutnya ada stek. Stek ini dilakukan dengan cara memotong suatu bagian tanaman kemudian ditanam untuk menghasilkan individu yang baru. Contohnya adalah tanaman singkong. Kalian pasti pernah melihat kalau misalkan mau menanam singkong, batang singkongnya itu hanya dipotong lalu ditanam begitu saja di dalam tanah. Nantinya batang tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Selanjutnya reproduksi secara seksual atau generatif. Reproduksi secara seksual membutuhkan sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel telur, dan harus terjadi proses fertilisasi untuk menghasilkan biji. Biji nantinya tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Reproduksi secara seksual atau generatif membutuhkan bunga. Nah, ini ada gambar dari bagian-bagian bunga. Yang pertama ada tangkai bunga, di mana tangkai bunga itu yang ini. Tangkai bunga memiliki fungsi untuk menjadi penghubung antara bunga dengan ranting. Selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota. Selanjutnya ini ada kelopak. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi mahkota bunga. Nah, ini yang berwarna pink ini yang berukuran besar itu disebut dengan mahkota bunga. Mahkota bunga ini warnanya bermacam-macam, ada yang merah, kuning, pink, dan yang lainnya. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Selanjutnya ini ada benang sari. Benang sari ini yang panjang ini ya. Benang sari
memiliki fungsi untuk menghasilkan serbuk sari atau kelamin jantan, di mana benang sari ini ada dua bagian. Yang pertama ini ada kepala sari dan ini ada tangkai sarinya. Selanjutnya ada putik. Putik ini biasanya ada di tengah. Putik sebagai alat kelamin betina, biasanya terletak di tengah bunga. Putik ini ada 3 bagian, ada kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Atau ini bakal buah nih yang hitam ini tapi nggak ada tanahnya. Dan ini yang warna kuning ini bakal biji. Kepala putik merupakan bagian putik yang paling ujung. Tangkai putik yang ini fungsinya untuk membantu proses penyerbukan. Ada lagi ini bakal buah. Bakal buah atau disebut juga dengan ovarium merupakan bagian putik untuk menghasilkan sel telur dan terletak di dasar bunga. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Selanjutnya ini ada bakal biji. Bakal biji fungsinya untuk melindungi dan sebagai tempat fertilisasi juga. Reproduksi secara seksual atau generatif itu ada 4. Yang pertama ada penyerbukan, 2 fertilisasi, 3 penyebaran biji, dan 4 perkecambahan. Penyerbukan atau biasa disebut dengan polinasi adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Proses penyerbukan ini dibantu atau ada perantaranya ya. Nah, anemogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh angin, contohnya jagung. Entomogami penyerbukan yang dibantu serangga, contohnya bunga matahari. Ornitogami penyerbukan yang dibantu oleh burung, contohnya bunga cangkring. Chiropterogami penyerbukan yang dibantu kelelawar, contohnya ada kaktus. Dan antropogami yaitu penyerbukan yang dibantu manusia, contohnya pada bunga anggrek. Selanjutnya yang kedua ada fertilisasi. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat ke kepala putik, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah untuk membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tersebut bergerak menuju bakal biji yang ada di sini. Selanjutnya, inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi 2. Nah, ini inti sel generatif ada 2, sedangkan inti sel vegetatif ada 1. 2 inti sel generatif nantinya akan berkembang menjadi 2 inti sel sperma dan 1 inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. 1 inti sel generatif nantinya akan membuahi sel telur yang ada di sini. Jadi nanti inti sel generatif itu masuk ke dalam sini dan 1 inti sel generatif akan membuahi sel telur, sedangkan satunya lagi akan membuahi endosperma atau inti kandung lembaga sekunder. Selanjutnya ada penyebaran biji. Biasanya ada beberapa tanaman yang tumbuh berjauhan dengan induknya tumbuh. Nah, mengapa demikian? Ternyata tumbuhan tersebut melakukan penyebaran biji. Penyebaran biji ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada anemokrami, yaitu penyebaran biji yang dibantu angin, contohnya dandelion. Terus yang kedua ada hidrokori, penyebaran biji yang dibantu air, contohnya kelapa. Ada zookori, yang penyebaran biji yang dibantu hewan. Selanjutnya ada anthopokori, penyebaran biji yang dibantu manusia, contohnya padi dan jagung.
Yang keempat ada perkecambahan. Kalian pasti di dapur rumah kalian ada kacang hijau atau kacang kedelai, atau kalau misalnya ada biji jagung. Nah, kenapa sih kacang kedelai, kacang ataupun kacang hijau ketika disimpan tidak tumbuh menjadi tumbuhan yang baru dan tetap menjadi biji? Nah, biji yang masih belum tumbuh tersebut merupakan biji yang berada dalam masa dormansi. Dormansi itu merupakan masa istirahat biji. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahap perkecambahan. Jadi perkecambahan merupakan berakhirnya masa dormansi biji atau masa istirahat biji. Selanjutnya kita masuk ke reproduksi tumbuhan gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah. Contohnya pohon pinus, pohon melinjo, dan pakis haji. Alat reproduksi seksualnya yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Selanjutnya kita masuk ke reproduksi tumbuhan paku atau bahasa latinnya adalah Pteridophyta. Nah, ini adalah salah satu gambar dari tumbuhan paku. Kalian pasti pernah melihatnya. Biasanya tumbuhan paku ditemukan di pinggir-pinggir tebing atau jurang. Tumbuhan paku tidak memiliki bunga. Lalu bagaimana reproduksinya? Reproduksi pada tumbuhan paku menggunakan spora. Nah, ini adalah tahap perkembangan atau tahap reproduksi pada tumbuhan paku. Yang pertama ini ada sporofit dewasa. Sporofit dewasa adalah tumbuhan paku dewasa, di mana tumbuhan paku dewasa ini memiliki kotak spora. Kotak spora akan pecah ketika kekurangan air. Ketika kotak spora pecah, maka sporanya akan keluar. Selanjutnya, spora ini nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi gametofit. Gametofit ini nantinya akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sel sperma, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur. Antheridium yang sel sperma yang dihasilkan antheridium nantinya akan mengalami fertilisasi dengan sel telur yang dihasilkan archegonium. Ketika proses fertilisasi terjadi, maka akan tumbuhlah zigot. Dari zigot ini akan tumbuh sporofit muda atau tumbuhan paku muda. Setelah itu maka akan menjadi sporofit dewasa dan atau tumbuhan paku dewasa dan terus seperti itu. Selanjutnya ada reproduksi tumbuhan lumut atau biasa disebut dengan bryophyta. Reproduksi pada tumbuhan lumut dan paku sebenarnya itu hampir sama, yaitu dengan menggunakan spora. Nah, ini adalah tumbuhan lumut yang biasa kita lihat, tumbuhan lumut dewasa, di mana tumbuhan lumut dewasa ini memiliki kotak spora. Kotak spora ini akan pecah lalu menghasilkan spora. Sporanya akan jatuh ke tanah dan tumbuh menjadi protonema. Protonema ini akan memiliki antheridium dan archegonium. Selanjutnya dari antheridium dan archegonium ini dihasilkanlah sel telur dan sel sperma. Kemudian terjadi fertilisasi dan berkembang menjadi zigot hingga menjadi sporofit muda dan berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa. Selanjutnya ada teknologi reproduksi pada tumbuhan. Semakin berkembangnya ilmu teknologi dan juga semakin berkembangnya ilmu pengetahuan alam, banyak sekali terobosan-terobosan baru
khususnya pada bidang reproduksi tumbuhan, yaitu ada hidroponik, vertikultur, dan kultur jaringan. Hidroponik merupakan penanaman tumbuhan dengan menggunakan air. Air ini nantinya akan ditambah oleh larutan mineral dan nutrisi. Nah, ini adalah salah satu gambar penanaman secara hidroponik. Jadi, medianya itu tidak menggunakan tanah tetapi menggunakan air. Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang dihasilkan dari penanaman hidroponik ini. Yang kedua ada vertikultur. Vertikultur merupakan menanam dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal. Biasanya teknik menanam vertikultur ini digunakan di tempat atau ruangan yang sempit. Jadi kalau misalnya kita menanam kalau ke samping itu kan cukup memakan banyak tempat. Tapi ini didesain dengan bertingkat atau bertumpuk ke atas. Nah, ini disebut dengan teknik menanam secara vertikultur. Yang ketiga ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan, dan juga organ. Ya, cukup sampai di sini materi mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Kita sudah tahu bagaimana cara tumbuhan bereproduksi hingga tumbuhan yang ada di bumi ini tidak habis, padahal kita sebagai manusia sering menggunakan dan mengkonsumsinya. Sungguh maha besar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dengan segala isinya dengan begitu sempurna. Untuk itu, kita sebagai manusia harus terus menjaga kelestarian alam sebagai cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai di sini dulu materi mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.